Putusan pra-peradilan Peggy Setiawan yang bebas dari status tersangka di kasus pembunuhan Vina Eki Cirebon menjadi babak baru bagi 7 terpidana lainnya yang masih ditahan. Kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina mengatakan saat ini proses pengajuan peninjauan kembali atau PK dalam proses pengumpulan bukti baru. Itulah mukjizat ya buat Peggy, buat kami itu jalan masuk untuk kita lebih banyak mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi dalam rangka kami menyusun novum untuk PK. Ya mudah-mudahan lah, ini udah ada jalan masuknya, banyak kejanggalan dan lain sebagainya. Ya itu nanti kami akan rangkaikan dalam satu bentuk uraian kejadian beserta dengan bukti-buktinya. Ketujuh terpidana Yedi Sudirman, Hadi Saputra, Eko Ramdhani, Eka Sandi, Jaya Supriyanto, dan Rivaldi saat ini masih berada di Lapas Bancai, Lapas Cilekong, dan Rutan Bandung. Lapas kelas 1 Kesambi masih menunggu kabar dari Kanwil Provinsi Jawa Barat dan Kemenkumham, serta pihak Polda Jabar terkait rencana pengembalian keterpidana kasus Vina ke Lapas 1 Cirebon. 7 napi kasus Vina masih ada di Bandung. Kalau untuk mengembalikan tentunya karena itu Polda, pastinya Kapolda dengan Kakanwil nanti akan koordinasi kembali, baru kita mendapat perintah untuk menerima. Saat ini baru satu mantan narapidana kasus Vina, Saka Tatal, yang sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK dugaan salah tangkap ke Pengadilan Negeri Cirebon untuk memulihkan nama baiknya. Tim kuasa hukum Saka Tatal meminta Deddy Mulyadi untuk menjadi saksi dalam persidangan pengajuan peninjauan kembali atau PK Saka Tatal. Kuasa hukum menilai Deddy Mulyadi banyak membantu dalam mengungkapkan kebenaran dalam kasus tewasnya Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Untuk persiapan PK, selain novum yang sudah kita persiapkan, juga kita akan menghadirkan para saksi ahli. Kemudian juga ada tokoh-tokoh masyarakat, terutama Pak Deddy Mulyadi, yang sejak awal menelusuri kebenaran peristiwa tersebut. Sejumlah keluarga 6 terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki juga mendatangi kediaman Deddy Mulyadi di Subang, Jawa Barat. Kedatangan mereka selain untuk silaturahmi juga membahas mengenai peninjauan kembali atau PK yang akan segera diajukan ke Mahkamah Agung. Selain 7 terpidana yang meminta keadilan, polisi pun diminta menuntaskan kasus ini, khususnya di mana keberadaan Ibtu Rudiana ayah Eki serta keberadaan saksi Aep yang diduga memberi keterangan mengenai keberadaan para terpidana saat kejadian 2016 silam. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, usai Peggy Setiawan terbebas dari statusnya sebagai tersangka, kini 7 terpidana kasus pembunuhan Vina menuntut keadilan. Langkah peninjauan kembali atau PK menjadi peluang para terpidana. Lalu akankah pengajuan PK ini bisa menjadi jalan keluar bagi terpidana? Lalu bagaimana juga polisi atau Polri seharusnya bisa menuntaskan kasus ini? Kita ulas bersama sejumlah narasumber yang hadir melalui sambungan virtual. Ada kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, lalu penasihat ahli Kapolri, Arianto Sutadi, dan Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung, Profesor Muradi. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi. Mas. Selamat pagi. Pak Jutek, Baik. Pak Arianto. Selamat pagi, Pak Muradi. Baik. Mbak. Iya, saya pertama ke Pak Jutek dulu sebagai kuasa hukum terpidana nih, Pak Jutek. Upaya PK ini kan jadi jalan akhir ya, Pak Jutek ya, para terpidana ini yang sudah diajukan juga. Nah, sudah sampai mana prosesnya, Pak Jutek? Kita ingin tahu dulu nih. Jadi gini Mas, betul kami saat ini sedang menyusun PK. Ya. Kami tidak ingin terburu-buru berdasarkan fakta yang seadanya kami menjadikan novum. Oke. Kami butuh waktu, ya kan? Itu sebabnya kami mulai dari hulu, rangkaian peristiwa, apa yang sesungguhnya menjadi temuan baru dengan fakta-fakta baru yang kami temukan, apa yang menurut kami keliru yang harus kita koreksi, kami hadirkan dalam memori peninjauan kembali sedang kami susun, Mas. Oke. Itu sebabnya kami tidak ingin terburu-buru, kami ingin hadirkan dulu rangkaian peristiwa yang sesungguhnya menurut kami dan kuasa hukum bagaimana itu kami hadirkan dan kami akan sajikan di dalam memori peninjauan kembali, demikian. Ya, kalau ingin tahu dulu rangkaian peristiwa sesungguhnya ini berarti apakah perlu juga melibatkan polisi begitu, Pak Jutek?
Ya itu makanya kami sudah mulai kan, peristiwa ini kan dimulai ketika kejadian tanggal 27 Agustus 2016. Betul. Ada kejadian kan yang ini saya sedikit ya dan secara cepat saya supaya kita nggak terputus. 27 Agustus itu kan bahwa rangkaian peristiwa itu adalah akibat kecelakaan yang diduga ya, kecelakaan tunggal. Kemudian 29 Agustus, ya kan 28 dimakamkan 29 Agustus, Aibtu Rudiana, ya kan, itu menyelidiki dengan datang ke Polsek dan sebagainya. Lalu tanggal 31 Agustus menurut pengakuan dari Aibtu Rudiana, dia datang ke lokasi TKP bertemu dengan Aib dan Dede. Itu rangkaian peristiwa itu dimulai dari situ. Ketika bertemu dengan Aib Dede, dia mendapatkan informasi betul malam itu ada kejadian bahwa kejar-kejaran motor dan apa semacamnya. Berdasarkan kesaksian Dede itu pukul 14, ya kan, menurut pengakuan Rudiana bahwa 2 jam kemudian sesudah dia tinggalkan nomor telepon, kalau berkumpul kembali di SMP 11, tolong hubungi. Ya kan, kemudian dihubungi Aibtu Rudiana 2 jam kemudian, ya kan, kemudian yang terjadi adalah bahwa Aibtu Rudiana dengan timnya datang menjemput para 8 ya yang ditangkap. Aldi dilepaskan karena tidak terbukti, 7-nya diproseskan, ya lanjut ya. Kemudian ada 1 Rivaldi. Berangkat dari kejadian itu, maka kami memproses dulu keterangan Aib dan Dede. Apakah betul, ya kan, kejadian itu malam itu ada? Kita uji, makanya kami sudah laporkan Aib dan Dede. Kemudian dalam kesaksiannya untuk bahan PK, keterangan malam itu kan para terpidana mengatakan tidak ada di lokasi kejadian, mereka ada di warung Bu Nining dan menginap di rumah Pak RT. Kita uji, Pak RT katakan tidak ada menginap malam itu di situ. Itu kan kesaksian-kesaksian krusial yang sedang kami uji, ya kan? Kemudian terkait dengan peran Aibtu Rudiana, ini kami lagi pelajari, kami lagi akan ambil langkah, ya kan? Apa yang kita akan lihat kan itu berangkat peristiwa inti itu kan dari situ gitu loh, Mas. Iya. Gitu. Oke, melibatkan polisi artinya juga peran Aibtu Rudiana yang seharusnya juga mendudukan perkara ini. Nah, apakah sudah ada komunikasi antara Anda sebagai kuasa hukum dengan Aibtu Rudiana? Gini Mas, kami tidak melibatkan institusi secara kepolisian. Aibtu Rudiana saat itu bertindak atas nama pribadi. Itu sebabnya dia membuat LP atas nama pribadi. Ya, karena sebagai ayah korban juga ya. Yang kami persoalkan nih Mas, yang kami persoalkan adalah bahwa Aibtu Rudiana ketika mendapatkan informasi dari Aib dan Dede, seharusnya dia membuat LP dan harusnya nih ya, dia sebagai warga negara terlepas di anggota polisi, tapi dia bukan anggota, bukan dari kewenangan, dia nggak ada sprindik dan lain, harusnya dia melaporkan ini ke Reskrim malah yang melakukan penyidikan, entah mau penangkapan atau segala macam. Ini bukan peristiwa tertangkap tangan menurut kami, kan gitu kan, peristiwanya sudah 3 hari, tanggal 31, 4 hari bahkan, kan gitu kan, masuk ke 4 hari, gitu loh Mas. Gitu. Ya, yang dipersoalkan adalah harusnya jangan bertindak sendiri lah ya, begitu apalagi menurut pengakuan terpidana mereka disiksa, dianiaya. Ini bukan salah institusi polisi menurut saya. Ya, ini oknum ya, gitu Mas, sekali lagi. Baik. Gitu. Ya, kalau begitu saya tanya ke Pak Arianto juga nih, sebagai orang yang juga punya kepentingan untuk menjelaskan ini dan juga sebagai penasihat institusi Polri begitu, Pak Arianto. Bagaimana Anda melihat peran Aibtu Rudiana yang sudah dijelaskan oleh Pak Jutek tadi sebelumnya, dan apakah ini sudah sesuai prosedur yang dikatakan melakukan penyidikan dan penyelidikan berdasarkan scientific crime investigation? Baik, jadi gini ya, saya jelaskan. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Jutek tadi udah betul ya. Urut-urutannya kayak gitu. Tapi mengenai Pak Rudiana itu membuat laporan itu bukan konteksnya pada tertangkap tangan. Tetapi gini ya, penyidikan yang dilakukan oleh Polri itu bisa diawali dengan adanya LP. Nah, LP itu ada 2 jenis. LP yang dibuat oleh anggota polisi yang menemui kejadian di lapangan ataupun melihat sesuatu di lapangan, itu kemudian dia laporkan sebagai temuan di lapangan bahwa ini perlu dibuat LP. Nah, LP yang kedua adalah LP yang disampaikan oleh masyarakat yang melihat kejadian, misalnya korban atau keluarga atau apa yang melaporkan pada polisi untuk dibikin LP.
Dan kemudian dari LP itu maka kemudian polisi pasti akan melakukan penyelidikan, gitu ya. Penyelidikan itu adalah rangkaian tindakan untuk mengetahui apakah ada suatu tindakan kejahatan tindak pidana untuk dilakukan penyidikan selanjutnya. Apabila ada maka dilakukanlah penyidikan. Penyidikan dimulai dengan surat sprindik. Nah, yang terjadi yang di Cirebon yang tahun 2016 itu pertama kali kan Pak Rudiana itu sebagai anggota polisi mendapatkan penyerahan putranya yang katanya meninggal karena kecelakaan lalu lintas tunggal, gitu kan? Itu yang pertama. Maka dia kemudian melihat ternyata lukanya kok patah di sini, remuk di sini dan sebagainya, sedangkan helmnya enggak. Maka kan dia curiga, enggak terimalah dia itu kalau itu dianggap sebagai kecelakaan lalu lintas. Maka dia melakukan penyelidikan sendiri, gitu kan? Tanya, dapatlah AF itu informasi. Kemudian dia kan ke unit narkoba ya dengan 4 orang anggotanya itu nangkap. Kemudian itu tadi disampaikan oleh Pak Jutek tadi. Dan kemudian begitu ditangkap, kemudian melakukan pemeriksaan dan kabarnya juga pakai penganiayaan dan sebagainya. Tetapi kemudian setelah dari Pak Rudiana ini ditangkap 20 menit ya, ini hasil propam 20 menit kemudian diserahkan kepada Polresta Cirebon. Nah, kemudian penyidikan selanjutnya dilakukan oleh Polresta Cirebon. Jadi LP-nya dari LP model Pak Rudiana itu ya, LP yang dari anggota polisi yang melihat pendapat dan melihat menerima sesuatu kejadian, kemudian sprindiknya ya pasti dari Polresta Cirebon. Nah, kemudian makanya dilanjutkanlah dengan pemanggilan yang pemeriksaan yang sesuai dengan KUHAP itu gitu. Dan Polres Cirebon waktu itu kemudian diambil alih oleh Polda kabarnya gitu. Dan kemudian berkas itu akhirnya selesai. Dan selesai dan kemudian berkas itu dikirim ke jaksa, kebetulan diterima. Berarti secara teoritis itu secara formil maupun material itu sudah cukup untuk menjadikan bahan untuk penuntutan, dan kemudian berkas itu sudah diproses lagi di persidangan. Dan oleh persidangan sudah pakai proses persidangan yang betul, artinya dalam arti hakimnya juga bukan tunggal ya gitu ya. Tiga-tiganya tidak ada dissenting opinion menyatakan hukuman kepada para terdakwa itu. Jadi secara teoritis kalau dilihat itu prosesnya kayak gini nih, ini polisi penyidik sana di Cirebon itu sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHAP dan sudah dibuktikan bahwa penyidikan itu sudah betul gitu kan, karena hasilnya adalah diterima oleh hakim. Adapun sekarang kan jadi ribut karena munculnya film dan kemudian korban pada nggak terima kan, ini para terdakwa yang ditangkap itu kemudian melakukan penyidikan ulang di lapangan gitu. Sejak semula saya mengatakan ya, kalau kasus kayak gini ini ya untuk mengkoreksi itu hanya pakai PK gitu. Itulah dalam PK yang ditempuh. Jangan kemudian cari tim pencari fakta, audit investigasi. Kalau secara teoritis itu audit investigasi yang dilakukan oleh penyidik itu tadi sudah benar. Makanya itu carilah nanti pencari fakta ataupun kalau sudah ada PK ini. Kalau PK ini kemudian diterima dan kemudian dinyatakan putusan itu salah semua, nah, barulah dimulai sidik ulang. Polisi memang harus melakukan penyidikan ulang. Itu kira-kira gitu jalan. Artinya prosedurnya begini, Pak Arianto, PK diterima dulu, nanti setelah itu polisi bergerak ketika PK memerintahkan ada audit investigasi, begitu ya? Betul, itu dianggap yang dulu itu batal kan gitu. Itu proses hukum di Indonesia itu kayak gitu jalannya gitu. Jadi tapi kalau tadi dikatakan Pak Jutek bahwa Ibtu Rudiana ini bertindak sendiri pada awalnya, apakah itu juga sudah sesuai prosedur, Pak Arianto? Tinggal bertindaknya. Bertindaknya ya, dia menangkap itu kemudian dia membawa itu keliru, itu tidak sesuai dengan KUHAP gitu. Tapi dia sebagai seorang polisi yang kemudian melihat dan ingin mencari informasi itu boleh, karena dapat informasi itu kemudian dia bikin LP gitu Pak. Gitu. Kekeliruan dia adalah menangkap kemudian membawa kemudian memeriksa, apalagi dengan kekerasan itu dia jelas dia keliru. Melanggar kode etik. Di situ ya. Ya, di situ ya. Ya, kekeliruan itu yang akhirnya juga jadi bahan pertanyaan dan juga bahan yang parah kan gara-gara dia berbuat gitu. Betul. Rumusnya adalah karena anaknya mati, kemudian wafat, kemudian dia
marah, kemudian mencari tersangka yang sebetulnya bukan tersangka, dia gebukin, suruh ngaku, dan merekayasa pengadilan sehingga semua dihukum. Kan yang rumus yang berkembang kayak gitu. Padahal yang terjadi itu gara-gara dia mungkin karena emosi juga ya, terus salah tangkap dan sebagainya, itu akhirnya ada rumus di lapangan jadi kayak gitu. Ada unsur subjektivitas juga pada saat itu ketika itu dicurigai. Dulu kan malah kapangan tuh. Dia kan narkoba. Kenapa kok bisa ngurus itu? Ya gitu yang. Dan itu yang perlu dievaluasi sepertinya Pak Arianto ya. Memang awalnya tidak bisa seperti itu. Nah, saya ke Pak Muradi, Prof Muradi. Prof, kalau dengan tindak tanduk Ibtu Rudiana yang begitu awalnya dan akhirnya menimbulkan sedikit kekesalan publik akhirnya begitu. Kenapa disayangkan ya? Kenapa memang meskipun Ibtu Rudiana juga seorang ayah dari korban gitu. Seharusnya kan tidak bertindak sendiri. Nah, di sisi lain juga kita ketahui bahwa baru-baru ini ada status hukum yang akhirnya dicabut begitu ya dari Peggy Setiawan. Ini artinya ada pola penyelidikan dari kepolisian perlu dievaluasi. Bagaimana pandangan Anda soal ini, Prof Muradi? Baik, Mas. Yang pertama, saya ingin memisahkan dulu ya kasus Peggy dengan 7 orang supaya kemudian kita clear. Karena Peggy itu problem yang belakangan ya. Jadi saya bicara soal Peggy-nya nanti. Tapi yang kemudian bagaimana kemudian tindak tanduk Ibtu Rudiana, memang kalau bicara soal subjektivitas pasti. Jangankan bapaknya polisi ya, yang bapak biasa aja anaknya dianiaya bahkan betul. Tinggal dunia itu pasti marahnya luar biasa. Jadi memang ada satu dinamika yang saya kira perlu diluruskan bahwa proses ini ada satu yang Pak Arianto ya, Pak Jutek, yang saya kira beliau tidak dalam posisi objektif. Ya tadi misalnya dia kadit narkoba, urusannya apa misalnya dengan konteks meninggalnya anaknya dalam konteks kekerasan, kecelakaan dan sebagainya. Itu poin pertama itu. Nah yang kedua, ketika proses itu dilangsungkan, saya kira ada satu hierarki yang memang tidak bisa sense of membership ya, sesuatu yang kemudian merasa bahwa karena ini anaknya polisi, kemudian dilaporkan oleh polisi, kemudian oleh teman-teman penyidik juga dilakukan proses yang sebenarnya ada pada tahapan yang tidak cukup clear. Walaupun tadi saya setuju dengan Pak Arianto bahwa berkasnya normatif nih, masuk P21, kemudian diambil Polda, P21, kemudian dia disidang dan akhirnya kemudian diputuskan. Nah poin ini yang saya kira perlu dilihat, bahwa proses itu yang kemudian publik merasa bahwa kalau misalnya kita berandai-andai ya, kalau misalnya kemarin Peggy Setiawan tidak buru-buru saja ditetapkan, mungkin ceritanya berbeda Pak Arianto, Pak Jutek ya. Beda ceritanya ini pasti. Karena ada dipisahkan 2 hal berbeda. Nah, tapi konteks ini yang saya kira kita nggak bisa mengatakan bahwa dalam proses penyidikannya itu ada sesuatu yang tidak dilalui dengan normal ya. Artinya memang kemudian kita akan bilang bahwa ini ketika kasus kemarin Peggy, maka imbasnya bukan cuma Dirkrim plus kemudian penyidiknya di Polda saat ini ya. Tapi kita mundur tadi Pak Jutek ini mundur nanti di 2016 ketika proses itu dari mulai penyidik di Polresta sampai pada level pengambil alihan oleh Polda. Ini yang perlu kemudian yang tadi Pak Arto sampaikan. Tadi saya bilang sampai belum adanya PK ya memang proses hukumnya ya dilakukan dijalani oleh 7 orang ini. Jadi membuat saya ketika kemudian dilakukan ya sampai proses hukumnya clear, ada PK dan sebagainya, saya kira tidak ada alasan untuk 7 orang ini kemudian meminta pembebasan atau meminta keadilan dalam konteks misalnya imbas dari Peggy yang dibebaskan karena kurangnya barang bukti dan upaya untuk kemudian membuat Peggy ditahan begitu, Mas Reza. Oke, baik, Prof. Kalau begitu. Tadi kan kalau kata Pak Arianto tunggu PK dulu baru ada audit investigasi karena ada perintah dari PK itu tadi untuk melakukan audit investigasi. Tapi tekanan publik begitu kuat saat ini untuk institusi Polri agar berbenah diri begitu sehingga dituntut juga lebih cepat lebih baik melakukan audit investigasi. Apakah itu memungkinkan, Prof, jika dalam situasi seperti ini? Peggy-nya bisa, Peggy Setiawannya ya. Yang kemarin itu memungkinkan. Tapi yang itu dalam konteks Peggy berarti ya? Ya, dia terikat dengan putusan pengadilan. Artinya seperti yang Pak Arianto sampaikan, perlu ada putusan pengadilan yang kemudian meninjau kembali, kan itu ya, keputusan yang sudah ada. Jadi kalau yang kemudian diproses secara etik maupun secara tanda kutip bahkan sampai pada level misalnya dianggap lalai ya,
itu kemudian ya teman-teman Dirkrim dan penyidik di Polda yang melakukan penyersangan terhadap Peggy Setiawan. Karena apa? Karena pengadilan sudah memutuskan bahwa terjadi ketidakbenaran ya dalam upaya penangkapan dan penersangan Peggy. Itu di situ poinnya, Mas Reza. Jadi yang 7 itu nanti setelah kemudian proses Mas Jutek dan teman-temannya untuk melakukan PK, dan itu kemudian akan kita lihat apakah proses itu kemudian pada akhirnya meminta polisi untuk melakukan investigasi ulang berkaitan dengan penyelesaian penuntutan perkara yang 7 orang plus 8 ya yang Sakal Tata yang kemudian sudah dibebaskan begitu. Oke, ini kita harus pisahkan dulu berarti ya. Kalau memang untuk audit investigasi saat ini konteksnya adalah ketika pra-peradilan memutus Peggy tidak bersalah. Nah, ini juga perlu audit investigasi. Ada tuntutan dari publik dan seharusnya memang polisi melakukan itu. Tapi di sisi lain, kalau yang 7 terpidana sebelumnya dalam kasus Vina dan Eki ini, dalam pembunuhan kasus Vina dan Eki, itu memang seyogianya menunggu putusan atau menunggu diterimanya peninjauan kembali oleh pengadilan. Begitu ya kira-kira Pak Prof. Muradi? Yes, begitu. Baik. Saya kembali ke Pak Jutek. Pak Jutek, kalau begitu Anda melihat kan sebagai klien Anda 7 terpidana ini untuk bisa diterima PK-nya sejauh ini, Anda optimistis kansnya dapat terbuka dengan lebar? Ya, optimis lah Mas. Kami sangat terbuka karena kami melihat sesudah 1,5 bulan kami mendalami ini, ya sampai pagi ini pun saya terus membaca berkasnya oleh karena tebalnya luar biasa, ya kan? Ya. Kami terus menemukan hal-hal baru, ya kan, yang menurut saya ini kan ya kalau seperti yang disampaikan Prof. Muradi dan juga Mas Arianto, ya kan, kalau itu betul awal itu dilakukan misalnya Pak Rudiana itu menginformasikan dan memproses itu semuanya reskrim, saya pikir pasti tidak ada kecurigaan ini. Ya unsur subjektif yang lain kami lihat banyak lah. Nanti ini kan bahayanya pendidikan untuk masyarakat. Ya. Jadi kebetulan saja Aibtu Rudiana seorang anggota polisi. Kalau kita yang masyarakat umum ini, apakah boleh kita tahu satu peristiwa kita lakukan penangkapan sendiri, kita interogasi sendiri, kita siksa, baru kita serahkan ke polisi? Itu kan pertanyaan. Ya kan kedudukannya sama. Ini yang kami mau luruskan. Kami tidak koreksi yang terjadi Peggy saat ini ya. Yang kami koreksi adalah tahun 2016 lalu. Betul. Itu menurut saya dasar putusan Peggy yang sekarang pun adalah yaitu kan bahwa mereka belum pernah diperiksa, belum kok bisa masuk DPO dan sebagainya sehingga penetapannya tidak sah. Menurut kami kalau prosesnya sudah diawali dengan proses yang menurut kami tidak benar, harusnya batal demi hukum menurut kami ya. Gitu loh. Kan gitu. Ini kan novum gitu loh. Kan gitu. Itu novum gitu, ya. Itu berarti itu salah satu novum yang saat ini menjadi dasar pengajuan PK berarti ya Pak Jutek ya? Iya, banyak yang kami dapatkan, mungkin ini salah satunya proses. Makanya kami lagi mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum supaya ini terbuka objektif. Aibtu Rudiana itu memberikan keterangan, kami lagi pertimbangkan banyak opsi, ya kan, banyak opsi dan banyak ini yang kami akan lakukan. Artinya untuk bukan mengoreksi secara lembaga ya, bukan, tapi sekali lagi ini kita harus akui ini sudah diuji di jaksa, diterima P21, sudah diuji di pengadilan 3 tingkat nih sampai kasasi. Ya kan, bahwa ini kesalahan bukan, kalaupun ada kesalahan di penyidik harusnya dikoreksi di jaksa, dikoreksi di pengadilan. Ini sampai ke Inkra, MA. Ini ada apa gitu kan? Bahkan prosesnya ini menurut kami janggal ya. Nah, dari BAP yang kami baca, dari pertimbangan hakim putusan 04 yang sedang saya baca sekarang, ya kan? Menurut saya banyak yang janggal. Ya, Mas Arianto tahu lah, Mas, yang ditangkap itu 8 orang. Bagaimana ditangkap itu jam 16, 18.30 di dalam petikan putusan dan di BAP, ya kan sudah diserahkan ke Polres. Ya kan, kami kan dengar dari versi klien kami pada 7 terpidana. Itu aja lah, makasih. Oke, Pak Arianto, Anda punya respons terhadap apa yang diutarakan Pak Jutek tadi bahwa ini benar-benar janggal sebenarnya dari awal, itu sudah terlalu sangat obvious sekali, sangat jelas sekali. Bagaimana respons Anda, Pak Arianto? Ya, justru karena banyaknya kejanggalan yang diklaim oleh para kuasa hukum yang tersangka, kemudian siapapun saksi yang bermunculan belakang ini. Justru itulah yang dulu itu saya menyarankan masukkan aja di dalam PK. Oke. Dasar-dasar untuk. Jadi saya itu bukan keberatan, justru saya yang pertama kali dulu mengusulkan PK dulu. Oke. Iya, kepada di TV saya ngomong gitu ya. Oke.
kumpulkan semua kejanggalan-kejanggalan itu saya anggap sebagai suatu kekeliruan daripada hakim yang memutus. Kalau saya, pikiran saya dulu gitu, karena kejanggalan itu kenapa kok nggak terkuak di dalam persidangan itu? Kan persidangan itu kan sudah dari berkas perkara, kemudian dihadirkan semua saksi-saksi dan sebagainya. Nah, kalau masih terjadi kejanggalan, kemungkinan hakim waktu itu salah mempertimbangkan atau tidak mempertimbangkan bukti-bukti ada. Contohnya lagi katanya kuasa hukumnya itu Butini atau siapa mengatakan, masa hakim mutusnya hanya berdasarkan BAP polisi, itu apa kesannya dia gitu. Itu kan menimbulkan kesan pada saya ya, bahwa waktu itu tidak diperiksa apa adanya yang di persidangan itu, hanya kemudian seakan-akan BAP itu jadikan acuan untuk memutuskan. Itu kan nggak mungkin dalam persidangan itu. Makanya ini hanya bisa dicek dengan PK, karena PK itu kan kalau nggak salah ada 3 itu ya, kemarin Pak Pakar itu ngomong gitu. Mungkin menilai apakah hakim itu salah memutus karena tidak memperhatikan apa yang berkembang di dalam sidang, kemudian salah atau tidak mempertimbangkan apa yang disampaikan, dan ketika ada novum baru. Nah, ini temuan-temuan ini ya, saksi-saksi yang begini bertentangan dengan kenyataan di lapangan, itu menurut saya itu temuan baru. Kemudian itu tadi kuasa hukum yang mengatakan itu Pak Hakim kok cuma mengacu pada BA, itu kan suatu gejala ya, seakan-akan hakim tidak mempertimbangkan apa yang berlaku kesaksian yang dalam sidang. Itu kira-kira gitu Pak. Jadi bagus adanya PK ini. Saya berdoa mudah-mudahan cepat di sidang dan bisa jelas apakah dulu itu memang polisi itu dianggap memang tidak benar, gitu kan? Karena saya gini Pak, dengan scientific crime investigation, saya juga membantah waktu itu. Scientific crime investigation itu adalah alat daripada polisi untuk mencari bukti, bukan keharusan Pak. Kalau seorang pencopet ya nggak usah pakai scientific investigation, selesai itu urusannya. Lah ini kan dengan kayak gitu, tapi hakim sudah menerima, ya sudah, polisi nggak bisa disalahkan karena tidak scientific gitu. Tapi dalam kasus Vina ini Pak Arianto, mohon maaf saya potong sedikit. Dalam kasus Vina ini kan sedikit sekali ditemukan physical evidence yang menjadi penguat scientific crime investigation. Physical evidence yang sangat minim. Ini hanya kesaksian. Nah, ini memang apakah bisa menjadi novum juga nantinya? Itu boleh juga. Itu kan sebagai bukti baru yang tidak terungkap di dalam persidangan. Itu gitu, Pak. Saya itu tadi Pak ya, scientific crime investigation itu. Dulu waktu kasus Vina itu sudah diterapkan. Contohnya pakai autopsi, pakai jenis darah. Dan itu satu bagian daripada scientific crime investigation. Sudah diterapkan, cuman tidak maksimal. Karena apa? HP-nya kok tidak dibuka. Alibinya kok tidak dibuka dari digital itu ya, dari jejak digital. Itulah yang disayangkan itu. Kalau itu saya akui memang itu kurang. Tetapi dulu dengan tanpa itu pun hakim sudah yakin. Berarti ya menurut saya sih kayak gitu, bukannya saya ngotot penyidik benar, enggak. Saya hanya mau melihat ini yang betul-betul terjadi itu apa sih? Masuk kasus kayak gitu kemudian diputus dan putusnya berat sekali. Ini yang saya pengen cari. Makanya ajukan PK. Itu kuncinya kan gitu. Baik. Prof Muradi, ini selain PK yang saat ini diajukan begitu ya, tapi ada juga PR Polri lainnya dalam kasus ini, yakni putusan pengadilan tahun 2017 yang menetapkan 3 orang masuk dalam daftar pencarian orang, yang terbukti kemarin Peggy Setiawan ini yang dinyatakan sebelumnya sebagai DPO tidak terbukti sama sekali bahwa itu adalah Peggy alias Peron. Secara paralel, secara simultan begitu PK berlangsung, polisi mencari tetap DPO yang ditetapkan oleh pengadilan 3 orang. Apakah ini juga perlu diupayakan untuk terus ditekan agar 3 orang ini bisa dapat ditemukan dan dipublikasikan oleh pihak kepolisian? Tapi jangan dijawab dulu ya, Prof Muradi. Setelah jeda akan dijawab oleh Prof Muradi di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Sebelum jeda tadi saya sempat menyinggung soal 3 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang kasus pembunuhan Vina dan Eki yang menjadi putusan pengadilan tahun 2017 untuk ditindaklanjuti tentunya oleh pihak kepolisian agar dicari. Nah, kemarin sudah ditetapkan oleh polisi Peggy Setiawan sebagai tersangka, namun akhirnya dinyatakan salah begitu ya, error in persona, dan Peggy Setiawan akhirnya dinyatakan bukan orang yang dimaksud masuk dalam DPO
yang sebelumnya dikatakan Peggy alias Peron. Nah, saya tadi tanya ke Prof. Muradi, apakah ini juga perlu secara paralel, simultan begitu, di sisi lain ada pengajuan PK dari 7 terpidana, tapi jangan dilupakan ada 3 daftar pencarian orang juga yang harus diungkap oleh polisi ke publik. Prof. Muradi. Yang pertama, yang melakukan itu bukan penyidik yang sama ya. Ya. Jadi memang kalau di Perkap Polri terkait dengan kode etik kan mereka ini yang dianggap lalai dan tidak boleh kemudian sementara untuk kemudian melakukan menyidik kasus yang sama. Jadi memang sementara mungkin di off-kan dulu atau opsinya atau adalah tidak ada supervisi langsung. Kemudian bisa dari Mabes yang memang pada akhirnya kemudian bisa memperkuat yang 3 orang itu ada atau tidak. Itu poin pertama. Jadi nggak bisa kemudian orang yang sama, karena orang yang sama akan ada revenge yang bahasa kriminologinya itu sebagai sesuatu yang kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan karena ada perasaan subjektif di situ. Itu poin pertama itu. Okay. Nah yang kedua ini tadi saya mau komentari sedikit ya Pak Arianto dengan Pak Jutek ya bahwa silakan. Memang saya setuju bahwa problemnya bukan problem hanya polisi, ini problem peradilan, sistem peradilan kita, Pak Arianto, Pak Jutek. Jadi kadang-kadang karena dianggap P21 clear, berkas sudah lengkap dan sebagainya, itu diputus dalam bentuk yang sama sekali tidak memperhatikan tanda kutip ya rasa keadilan. Kalau kita baca revisi undang-undang Polri yang baru sekarang saya lagi baca detail ya, itu kan memang ada satu pasal yang kemudian khusus terkait dengan peradilan restoratif justice ya. Peradilan restoratif keadilan restoratif yang kemudian membuat polisi pada akhirnya akan mendahulukan keadilan ketimbang soal penegakan hukum. Ini kan nanti berlaku di Undang-Undang 1 2023 Pak Arianto, Pak Jutek mungkin clear ya. Jadi nanti 2025 nanti ya per 1 Januari. Jadi tahapan ini saya kira sudah dilakukan. Konteks ini yang saya kira kemudian tidak boleh lagi ada penyidik Polri yang kemudian gegabah mengutus 3 orang tadi dan sebagainya. Apalagi misalnya ternyata 3 orang ini fiktif. Nah, pengertian fiktif itu kan bukan di pengadilan, tapi berdasarkan pada apa yang dilakukan oleh polisi selama antara 2017 sampai 2024. Oh, ternyata fiktifnya hanya ada 1, namanya Peggy. Dan itu pun juga salah. Artinya apa? Artinya memang penyidik ini yang tidak boleh lagi menyentuh kasus yang sama. Dia harus diproses, dicek ya apakah memang ada kesalahan prosedur atau ada human error yang mungkin juga akan mempengaruhi kinerja polisi. Karena di publik di satu sisi kemudian berharap betul misalnya Polri bisa kemudian memberikan rasa keadilan. Jadi keadilannya bukan kemudian tren ya Mas Jutek ya, tapi lebih keadilan dalam konteks yang betul-betul memang publik mendapatkan hal itu. Dan saya kira Kapolri sudah menegaskan beberapa kali. Kemarin di PTK bahkan Wakapolri menegaskan itu. Ini ada sesuatu yang kemudian tidak lengkap ini. Tidak ada yang kemudian pada akhirnya membuat posisi polisi sebagai institusi tadi itu kemudian tidak dipandang baik oleh publik. Padahal semua proses itu kemudian dilalui dalam bentuk yang normatif. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga saya kira kalau misalnya apakah akan bisa paralel? Bentuknya adalah bisa. Hanya poin pentingnya adalah teman-teman penyidik dan Dirkrim itu harus diproses dulu secara etik. Jadi nggak boleh ini mereka menyentuh sama sekali kasus. Kalau tidak ini akan ada subjektivitas lagi. Ada upaya untuk melakukan tindakan yang sebenarnya malah memperrumit proses pada tahapan itu. Karena memang pada kasus tertentu, misalnya pengadilan memutus 3 orang ada DPO, ternyata itu adalah tanda kutip ya rekaan yang kemudian sama sekali tidak ada. Nah kalau itu dilakukan, maka kemudian harus diputus lagi. Mungkin nanti dengan Pak Jutek, maksudnya bisa kemudian mengajukan juga apakah 3 orang itu ada atau tidak. Kalau ternyata ada, ya kemudian kewenangan Polri, kewajiban Polri untuk memutuskan mencari 3 orang itu, atau memang pada akhirnya itu hanya bentuk dari bukan rekayasa fiktif saja, seolah ada padahal sebenarnya tidak punya kecenderungan figur yang ada yang memang akan dicari dalam bentuk pelaku di luar yang 8 orang itu gitu, Mas Reza. Ya, saya kembali ke peran Ibtu Rudiana nih, Prof. Muradi, dan juga kasus yang sebenarnya kalau banyak pihak melihat sebenarnya ini simpel, mudah tuh, tapi seolah-olah menjadi rumit begitu kan, seolah-olah menjadi rumit karena banyak sekali puzzle-puzzle yang tidak diungkap gitu ya, teka-teki yang tidak diungkap. Lalu juga ada Ibtu Rudiana yang saat ini sebetulnya diperlukan begitu kehadirannya di hadapan publik, memberikan keterangan bagaimana duduk perkara ini awalnya, tapi belum muncul juga ke publik
di tengah upaya PK yang sedang dijalankan oleh 7 terpidana. Nah, Anda melihat apakah ini juga ada upaya sejumlah fakta ditutup oleh pihak kepolisian atau bagaimana? Ya, pertanyaan yang saya harus ya kita jawab bareng-bareng ya. Ya. Apa sih yang diinginkan polisi dalam kasus ini? Saya kira nggak ada yang dipertaruhkan. Ini jauh lebih, menurut saya jauh lebih simpel, Pak Arianto, Pak Majutek ya. Ya. Dari kasus misalnya Ferry Sambo dan juga Teddy Minahasa. Betul. Jauh lebih simpel ini. Nah, masalahnya adalah kalau kemudian itu terus ditutup terus, itu apa yang rugi? Rugi itu lembaga. Saya selalu bilang bahwa mungkin Pak Arianto kita sering balik diskusi. Kalau ada 1-2 orang oknum yang kemudian punya salah, ya jangan lembaganya yang kemudian diajak diseret-seret. Lembaganya tetap berdaya, tetap eksis. Nah, tinggal kemudian bagaimana kemudian caranya tadi ada 2 hal. Yang pertama, orang-orang yang kemudian terlibat tadi saya sebut tadi udah ya teman-teman dari Krim dan penyidik ya di Polda Metro, Polda Jabar itu harus diproses secara etik dulu. Bahwa nanti bersalah atau enggak nanti teman-teman di Propam yang akan memutuskan. Yang kedua, kalaupun ada proses penyidikan baru, maka kemudian itu ada orang baru. Dan atau misalnya ada supervisi langsung dari Mabes Polri. Nah, yang ketiga, saya kira poin penting yang kemudian dilakukan adalah yang memang pada akhirnya dihadirkan Ibtu Rudiana ini untuk kemudian bersama-sama mendudukkan. Kalau ternyata memang ada salah di Ibtu Rudiana dan kemudian beberapa oknum lainnya, itu saja yang dilokalisir. Itu yang kemudian kita proses. Karena jangan sampai lembaganya malah kemudian terseret dalam situasi yang sebenarnya kasusnya simpel, bukan kasus yang besar yang memang membuat orang kemudian pada akhirnya heboh sedunia ini kan, se-Indonesia kan gara-gara film, gara-gara kemudian ternyata ada mekanisme yang tidak dilalui dengan baik. Ya, ini sangat sederhana sebenarnya kasusnya. Saya sepakat dibandingkan kasus Ferdy Sambo misalnya, ini sangat simpel sebenarnya untuk diselesaikan. Nah, mengacu dari pernyataan atau keterangan dari Prof. Muradi tadi, saya kembali ke Pak Jutek. Pak Jutek, kalau melihat kasus ini sesederhana itu kalau tadi Prof. Muradi bilang gitu ya, dan yang dipertaruhkan lembaga polisi kalau memang tidak mau mengungkap oknum begitu. Nah, Anda melihat posisi seperti ini, itu Rudiana yang belum juga muncul ke publik, apakah juga Anda melihat ada fakta yang saat ini sejauh ini disembunyikan oleh pihak kepolisian? Saya setuju ya, Mas, bahwa apa yang disampaikan oleh Prof. Muradi ya, bahwa ini jangan kesalahan satu oknum, 2 oknum, ini lembaga dikorbankan. Institusi, ya, menghancurkan institusi. Ini kami tidak melihat arah sana. Ini sampai ke pengadilan pun tadi sudah berulang-ulang saya katakan. Ini kita koreksi bersama-sama, ya kan? Ada yang menurut kami ada yang perlu kita sama-sama perbaiki. Ini yang saya mau sampaikan, Mas, bahwa menyangkut yang 3 DPO dan peran Rudiana, ya menurut kami sesudah kami masuk ke dalam ya, lalu kami mendapatkan informasi versi dari klien kami, versi kami baca dan juga kami dengar, sampai kapanpun menurut saya DPO itu nggak akan ada, ya kan? Kenapa saya sampaikan? Karena itu kan ya yang diperiksa menurut di dalam pengakuan Rudiana itu kan hanya Sudirman sama Jaya, ya kan? Di dalam keterangan yang kami dapat, semua 11 tersangka itu adalah hasil karangan dari Sudirman, ya kan? Hasil karangan dari Sudirman dia sebut satu demi satu. Siapa itu Sudirman? Sudirman itu adalah yang tamat SD 17 tahun. Yang IQ-nya sudah dites di bawah 4, ya kan? Dan ini menurut kami itu berulang-ulang di persidangan pun sudah diajukan untuk dilakukan tes kejiwaan, tes kemampuan. Apakah dia mampu cakap di dalam melakukan perbuatan hukum? Kan gitu. Dia sebut nih karena akibat ada tekanan psikis dan juga fisik saat itu. Kan gitu kan. Dia sebutlah nama-nama yang ada di otak dia menurut pengakuan para terpidana. Terseretlah semua ini orang. Kan gitu kan. Itu sebabnya belakangan dari 3 yang DPO itu polisi mencari-cari, maka keluarlah sketsa bukan foto. Karena bingung siapa itu Dani, siapa itu Andi, siapa itu Peggy, Perong, bingung gitu kan. Gitu loh. Ini menurut kami ya, menurut kami ini yang kami sampaikan fakta, ya kan, bahwa ini semua kami akan uji, ya kan. Jadi sampai kapanpun menurut kami ya, coba aja lihat DPO yang dikeluarkan kan sketsa oleh teman-teman polisi, kan gitu kan, bukan foto, ya kan. Dan belakangan dicabut semua keterangan itu oleh para saksi, alasannya tidak jelas. Makanya dua DPO itu dinyatakan fiktif. Kalau fiktif kembali lagi, ini dugaan 340 bersama-sama.
pertanyaan kami yang pertama 340 kapan mereka merencanakannya, di mana itu aja belum terjawab karena ada saling tidak kenal. Yang kedua, ya kan, yang kedua nih yang paling penting ya, kalau ini ada yang dinyatakan fiktif DPO-nya belum ketangkap, ini uraian bersama-samanya jadi kami pertanyakan juga karena ada peran Dani, ada peran Andi, ada peran Peggy Perong yang dikatakan menusuk pakai samurai panjang, samurai pendek, samurai yang dimodifikasi, ya kan? Ini semua kami pertanyakan dalam fakta persidangan dihadirkan itu bukan samurai. Menurut klien kami yang dihadirkan itu ada mandau. Apakah mandau dengan samurai panjang itu sama? Mandau itu kan sepanjangnya gimana kita tahu. Ini semua kita akan urai lah. Kita akan urai karena ini ada di fakta persidangan gitu loh. Banyak sekali gitu keterangan kan yang gitu. tidak berkesesuaian. Banyak keterangan yang menurut kami perlulah kita dalami bersama-sama, ya kan? Gitu loh. Makasih Mas. Kembali ke upaya PK nih Pak Jutek. Polri kan menyebut para terpidana sudah ajukan gerasi ya kabarnya ke Presiden dan ditolak. Apakah betul itu? Pak Jutek? Betul. Itu 2019, 2020 ya diajukan, ditolak 2020, betul ya. Bahwa itu pertimbangan sudah saya sampaikan bahwa para terpidana itu mungkin karena ada rasa kasihan ya atau simpati dari petugas lapas saat itu berinisiatif menyampaikan kepada mereka, ini menurut pengakuan terpidana ya kepada kami ya, kami confirm. Mereka katakan kan kalian Anda ini sudah berkelakuan baik di lapas, ini kelihatannya sudah inkrah, ya kan? Ini ada satu jalan gerasi. Mereka ini kan tidak paham hukum lah, kan gitu kan? Betul. Mereka bilang mau, ya ketika mau persyaratan itu kemudian disodorkan bahwa harus mengaku, kami cek para terpidana, mereka menolak. Mereka bilang enggak, kalau mau mengakui kami enggak mau. Kan gitu kan, entah gimana ternyata persyaratan itu masuk bahwa mereka mengakui perbuatannya. Katakanlah iya mereka terpaksa atau apa, menurut saya itu juga tidak menghalangi ya untuk kami lakukan PK. Sebentar, karena ketidakberdayaan mereka saat mengajukan garasi mungkin menjadi alasan nanti kan gitu. Mohon maaf, sebelumnya menolak ketika diminta mengaku berbuat seperti itu, tapi tiba-tiba di kemudian hari ada pernyataan itu. Bagaimana itu bisa muncul tiba-tiba? Ya, saya justru itu yang kami lagi telusuri. Mereka menolaknya bukan hanya saat itu loh. Di dalam seluruh petikan putusan itu juga mereka kesimpulannya tetap menolak. Dan bahkan dalam baru-baru ini mereka semua kembali menyatakan bahwa apa yang dinyatakan dalam BAP itu tidak betul. Kan gitu kan? Saat tahun 2016 ya. Kan gitu kan? Artinya sampai saat ini para klien kami itu, terpidana itu konsisten dengan pernyataan mereka bahwa mereka tidak melakukan seperti yang dilakukan. Kan gitu. Ya kan. Apakah ini juga nanti kalau memang mereka menolak tapi tiba-tiba ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa mereka mengaku berbuat seperti itu, apakah ini nanti jadi satu hal yang memberatkan juga untuk mengajukan PK? Ya enggak lah Mas, kan kami bisa uraikan bahwa ini kan mungkin ketidaktahuan mereka dan apa semacam, kami bisa urai. Terus artinya ya berarti ya? Iya, kami dampingi, kami lagi cek juga mana proses PK-nya kan kami belum dapat nih, kami akan coba cek dulu apakah asli tanda tangannya betul mereka, kami kan akan confirm nanti kan gitu. Ya. Gitu. Ini yang perlu dipastikan supaya upaya PK jangan sampai terhambat dengan adanya fakta-fakta kan novum kan banyak Mas. Juga. Kami temukan itu puluh novum ya. Jadi menurut kami ini hal yang tidak prinsip lah menurut kami ya. Walaupun nggak ada aturan bahwa orang sudah gerasi minta gerasi lalu tidak boleh PK ya. Itu di dalam jurisprudensi juga ada kok. Cari aja di Google itu banyak kok ya kan gitu kan, ada lah bukan banyak ya, ada ya. Gitu. Ya diperbolehkan dan tidak ada larangan sebenarnya kan gitu kan. Ya kita uji lah, namanya juga kita mohon kan gitu loh. Nah ya, puluhan kan, novum ini yang kemudian jadi penguat nanti ya para betul. Kan ironis buat kami ingin menegakkan keadilan Mas ya, bahwa betul-betul ironis kalau mereka ini mendekam seumur hidup ya, itu artinya akan sampai mati di penjara mereka menjalani pidana ini kalau tidak kita bantu. Kalau betul bukan perbuatan mereka, di mana kemanusiaan kita? Ya kan? Gitu loh. Itu aja sebenarnya kita ingin koreksi bersama-sama. Kalau betul mereka perlakunya, ya kami enggak akan lah, kami diam. Kami menerima ini kan kami juga melihat apa yang dirangkai cerita dengan bukti, dengan fakta apa yang terjadi. Ya kami ini baru 1,5 bulan lah ya mendalami, dan Pradi ini mengirim tim ini kan pengacara 100 lebih nih untuk menangani kasus ini gitu kan. Ya saya selaku salah satu koordinator di dalam tim hukum ini
oleh Dewan Pimpinan Nasional Pradi, ya ditugaskan oleh Ketua Umum Pak Profesor Otto Hasibuan, ya kepada kami. Ini tentu kami serius menangani oleh karena salah satu keberadaan kami di dalam organisasi advokat ini adalah kami ingin mengembalikan marwah penegakan hukum itu kita koreksi sama-sama. Karena selama ini kalau advokat salah juga kami koreksi kok sama-sama gitu loh, kan gitu. Oke, masing-masing terakhir ke Pak Arianto nanti juga akan ke Prof. Muradi. Saya ke Pak Arianto dulu. Lalu Anda melihat sendiri dari upaya PK yang diajukan para terpidana ini kansnya sangat tinggi untuk bisa diterima, Pak Arianto, sejauh ini menurut Anda? Mohon maaf kalau ini saya nggak bisa jawab karena itu saya nggak pernah berpengalaman jadi hakim, Pak. Dan saya tidak bilang bagaimana. Tetapi saya dari dulu itu, Pak, ya saya mendorong karena gini ya, Pak. Tadi yang disampaikan oleh Pak Jutek itu tadi ya, kan jelas beliau mengabarkan bagaimana jalannya persidangan kan gitu kan. Kan kelihatannya kan kok janggal banget kok. Hakim kok tidak mempertimbangkan yang kayak gitu. Seakan-akan dan tanda petik ya kalau penerimaan saya. Kok hakim nggak pakai logika pembuktian. Itu aja kalau langsung diterima gitu aja. Itu kan kayak ini yang terjadi seakan-akan seperti itu ya Pak ya. Makanya maka saya mendorong ini. Tolong ajukannya ke PK bahwa hakim tidak mempertimbangkan ini dan sebagainya. Ribuan tadi 100 pengacara mungkin masing-masing punya argumentasi. Baru kumpulkan aja, jadikan satu PK setebal 10 cm atau 1 meter tebelnya tuh majukan aja Pak itu supaya dibaca oleh hakim semua itu. Saya ini cuma pengen gitu aja Pak. Nah kemudian ini beralih kepada penafsiran Pak. Pak Rudi itu ya diakui salah apa tidak? Kalau bagi saya Pak Rudi itu salah apabila nanti ternyata PK-nya itu tidak diterima, barulah itu salah dan kemudian dia perlu dilakukan kode etik lah kalau perlu dipecat dan sebagainya karena dia salahnya besar gitu. Tapi sekarang kan belum gitu, makanya ini tunggu PK-nya diterima dulu kepada ya. itu PK-nya diterima baru kita bisa melakukan audit investigasi. DPO itu tadi 3 orang itu kan dibilang fiktif gitu Pak. Itu kan tapi putusan itu kan putusan masih inkrah dan sekarang belum dibatalkan. Ya kita mesti tetap mengacu kepada itu kan. Itulah intinya gitu Pak. Jadi PK ini saya senang Pak karena menuju kepada kecerahan. Enggak debat-debat di sini masing-masing menafsirkan sendiri sehingga rakyat jadi bingung. Mudah-mudahan cepat selesai Pak dan entah diterima entah tidak. Nanti tolong masyarakat juga bisa melihat segitulah mutu dari peradilan kita di Indonesia di mata masyarakat saya kira itu Pak. Gitu. Ya, yang penting berproses dulu PK-nya nanti. Ya secara proses hukum. Ya pembuktian yang terang benderang akan terlihat setelah PK diterima dan proses etik juga bisa secara paralel dilakukan terhadap oknum-oknum yang diduga melakukan kesalahan prosedur dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki begitu kira-kira. Terakhir Prof. Muradi, secara keseluruhan selain PK begitu ya khusus untuk kasus pembunuhan Vina dan Eki ini, saya ingin bertanya bagaimana Polri seharusnya bersikap dan berbenah dalam menghadapi jika memang ada kasus-kasus serupa di kemudian hari. Ya, saya 3 hal dulu, Mas. Pertama, ini PK jalan, monggo silakan Pak Jutek ya. Tapi teman-teman Polri harus bisa meyakinkan publik dengan memproses etik, Pak. Teman-teman yang kemarin masalah menangkap Peggy. Jadi Dirkrimum, kemudian penyidik dan sebagainya. Itu harus masalah trust dulu ya. Trust dulu itu yang kita jaga Pak, supaya lembaganya nih clear dulu. Yang kedua baru kemudian kita bicara soal Ibtu Rudiana. Saya kira saya agak berbeda dengan Pak Arianto. Ibtu Rudiana juga ikut dalam proses misalnya dimintai keterangan ketika PG di TSKK. Artinya dia bisa juga dia ditanyakan. Saya nggak sampai bicara soal dipecat dan sebagainya. Paling tidak misalnya kekonsistenan yang bersangkutan berkaitan dengan kasus ini. Apakah memang yang bersangkutan itu kemudian punya motif tadi? Saya sih merasa bahwa salah satu kunci ya, bukan kunci utama, Pak Jutek ya. Salah satu kunci kasus ini adalah Pak Rudiana. Nah, yang ketiga baru kita bicara soal bagaimana kemudian PK, kemudian proses hukum yang ini peradilan bukan cuma polisi, Pak Jutek, tapi juga ada kejaksaan dan juga para pengadilan. Nah, 3 tahapan ini yang saya kira akan diproses ketika PK itu ada. Jadi yang akan kena bukan hanya yang akan imbasnya secara ini bukan hanya polisi tapi juga kejaksaan dan juga pengadilan. Artinya apa? Ada proses tadi Pak yang sampaikan, ada proses sistem peradilan hukum yang belum clear nih. Artinya memang ada ketidakadilan yang diterima oleh publik. Dari 3 tahapan itu saya kira awal-awal tadi lakukan upaya
memproses teman-teman penyidik dan Direkum yang kemarin salah menangkap Peggy Setiawan. Saya kira demikian. Baik, Mas Reza. Ya, ini jadi pintu pembuka begitu bagaimana kasus pembunuhan Vina dan Eki ini bisa dibuka seterang-terangnya, fakta-fakta yang sebelumnya mungkin ada yang tersembunyi, yang disembunyikan, teka-teki yang belum terjawab. Langkah PK inilah yang diharapkan menjadi pembuka semua jawaban yang akan hadir dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga publik tidak bertanya-tanya dan institusi Polri juga bisa dibersihkan namanya begitu ya dari kecurigaan-kecurigaan yang selama ini, anasir-anasir yang liar begitu dari publik, sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan. Terima kasih para narasumber saya pagi hari ini. Ada Pak Jutek Bongso, kuasa hukum dari para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki dalam upayanya untuk PK. Sukses selalu Pak Jutek, dan Pak Haryanto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, dan juga Profesor Muradi, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung. Terima kasih Pak, sekali lagi sehat selalu, sampai jumpa lagi. Terima kasih Bapak. Saudara, ada informasi lainnya yang juga menarik untuk Anda simak setelah jeda. Salah satunya yang ini, Partai Golkar, saudara, sodorkan nama politisi Golkar sekaligus pengusaha Yusuf Hamka jadi calon